Jumpa lagi bersama saya, Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Senang sekali rasanya akhirnya kita bisa ketemu lagi ya Bapak Ibu ya di Zoom malam hari ini. Pasti acara seminar kesehatan ini merupakan salah satu acara yang selalu Bapak Ibu nantikan ya. Karena memang di sini akan ada banyak sekali pertanyaan mengenai masalah-masalah kesehatan yang sebenarnya masih banyak yang kita belum ketahui ya Bapak Ibu ya. Baik, topik kita hari ini adalah Cocoa Flavanol untuk cancer. Wow, segitu hebatnya kah Cocoa bisa untuk mengatasi cancer? Nah, nanti Bapak Ibu bisa langsung simak penjelasan dari Dokter Winda. Apa saja sih manfaat dari Cocoa terhadap penyakit cancer ini? Dan Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya nanti di kolom chat. Dan kolom chat akan kami tutup 15 menit sebelum acara selesai ya. Baik, coba kita panggilkan dulu dokter kita nih ya yang cantik sekali, Dokter Winda. Halo dok. Halo. Halo. Oke, nah Bapak Ibu ini dia dokter kita ya. Nanti Dokter Winda akan menjelaskan materinya mengenai cancer ya dok ya. Bapak Ibu bisa langsung tanya, bisa tentang dosis, kemudian masalah penyakit lain, ataupun tentang apapun Dokter Winda menjawab. Asal tentang kesehatan ya dok ya. Oke, kita langsung mulai saja ya, Dok. Topiknya tentang cancer atau kanker ya, Dok ya. Oke. Sudah muncul ya? Yap. Oke, baik. Silakan, Dokter Winda. Thank you, Diana. Hai, selamat malam teman-teman FHI di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Gimana kabarnya? Pasti sehat-sehat lah ya. Mungkin ada yang lagi kurang-kurang sehat. Ya, langsung tenggak flavanolnya biar sakitnya langsung gone, gitu kan? Mungkin ini ada yang lagi di rumah, ada yang mungkin sambil makan, atau ada yang lagi sambil bersantai, atau mungkin ada yang sambil nyetir di jalan. Terutama buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, tetap fokus sama nyetirnya kalau kebetulan lagi nyetir, supaya bisa segera sampai di rumah dan kembali bertemu dengan keluarga tercinta. Oke, sambil menemani teman-teman dimanapun berada, sambil kita belajar ya, hari ini kita mau belajar tentang cancer nih. Soalnya lagi banyak pertanyaan soal ini. Dok, bisa nggak sih flavanol buat cancer? Kayak minggu lalu juga lumayan banyak ya pertanyaan tentang ini kan? Makanya kita bahas aja kalau gitu hari ini ya. Slide. Nah, apa sih yang dikatakan cancer itu? Nah, jadi sebenarnya gini, cancer itu sebenarnya bagian dari tumor, teman-teman. Jadi tumor itu dia adalah suatu massa yang pertumbuhannya itu nggak abnormal di dalam tubuh kita karena perkembangan selnya itu tidak abnormal. Cuman ini nanti dibagi dua lagi, ya. Ada tumor jinak, ada tumor ganas. Nah, kanker itu masuk dalam kategori tumor ganas, ya. Jadi dia tidak hanya sekedar pertumbuhan selnya abnormalnya itu tidak terkendali, tapi dia sifatnya itu pertumbuhannya tuh progresif, agresif, gitu ya, agresif sampai bisa merusak jaringan tubuh yang normalnya. Jadi makanya kenapa dia disebutnya ganas karena dia lebih agresif dan sifatnya lebih merusak. Slide. Siapa saja yang punya resiko nih untuk terkena penyakit kanker ini? Yang pertama memang riwayat keluarga. Tapi kalau kita ngomongin soal riwayat keluarga, ya kita semua di sini juga pasti sudah punya faktor resikonya ya. Karena kan kita semua nih sudah bersilangan banget nih, ya kan? Kita semua sudah dari satu nenek moyang yang sama ya, Adam dan Hawa. In the end ya kita juga tersharing dengan genetik yang sama juga. In the end, kita semua punya resiko terhadap penyakit kanker ini. Dan berarti apakah kita semua pasti akan terkena kanker? Ya enggak juga, akan tergantung ya. Harus ada faktor yang keduanya. Jadi teman-teman, suatu penyakit itu, suatu kondisi dalam tubuh kita, itu selalu dipengaruhi oleh dua hal. Ya, genetik sama yang namanya fenotip gitu ya, genotip dan fenotip. Genotip ini inilah yang dari dalam. Genotip ini inilah yang kita bilang sebagai faktor genetik ya, riwayat keluarga, DNA ya, itu namanya genotip. Nah, tapi jadi di dalam DNA kita tuh sudah ada
bakatnya. Tapi ini akan keluar hanya kalau ada namanya fenotipnya. Fenotip ini adalah faktor eksternalnya. Nah, inilah yang mempengaruhi dari yang lain-lain. Apa aja itu faktor eksternalnya? Bisa karena usia. Biasa ya, namanya kita usia, seiring bertambahnya usia, memang kan sudah terjadi faktor aging di dalam tubuh kita, termasuk pada sistem imun kita. Sistem imun kita juga mengalami proses penuaan, sehingga semakin melemah, dan ini akan membuat kita jadi lebih rentan untuk genetik DNA kankernya itu untuk akhirnya jadi malah muncul ke permukaan. Atau bisa juga faktor luarnya ya, fenotipnya bisa dari kebiasaan dan juga pola hidup yang buruk. Nah, ini mungkin kita ya suka makan yang nggak bagus ya, junk food, kurang makan sayur, kurang makan buah, belum lagi umpamanya kita mungkin ada yang merokok juga, sering terpapar dengan kimiawi ya atau radiasi. Kadang-kadang ini berhubungan juga dengan kondisi kesehatan maupun lingkungan hidup kita juga ya. Mungkin bisa berhubungan dengan tempat kita bekerja, mungkin di area tempat kita bekerja radiasinya tinggi. Nah, itu juga bisa akhirnya malah bisa memicu bakat dari DNA kita yang sudah ada itu, DNA kanker kita itu akhirnya jadi muncul ke permukaan. Slide. Nah, tanda-tandanya apa? Namanya juga dia kan adalah pertumbuhan sel yang tidak normal, sehingga dia pasti ada bentuknya. Nah, biasanya ini yang pertama kali kita ketemukan adalah adanya benjolan yang nggak lazim. Harusnya mungkin mulus-mulus aja, rata-rata aja, tapi ini ada benjolannya. Seharusnya di situ ada benjolan. Nah, kita harus bisa mencurigai ini juga suatu tumor. Nanti baru kita pastikan apakah tumor ini jinak ataupun ganas. Ya. Lalu juga mungkin bisa juga ada terjadi perubahan pada kulit. Bisa ada kemerahan, atau mungkin ibaratnya tekstur kulitnya itu agak berbeda gitu ya. Nah, ini bisa dicurigai juga di bagian bawah dari si kulit tersebut itu ada suatu massa atau suatu tumor yang ini bisa kita curigai antara dia jinak ataupun ganas. Nah, lalu bisa juga kalau ini sudah lebih berat ya, apalagi kalau dia mengarahnya pada kanker, bisa juga dia nanti akan mulai merambat atau menginfeksi juga ke area kelenjar getah bening di sekitarnya. Nah, ini jadi bisa muncul nih kelenjar getah bening di mana aja, di area lipatan. Ya, lipatan dalam tubuh kita, lipatan di leher, lipatan di ketiak, lipatan paha, ya, lipatan di belakang lutut, pokoknya di area lipatan-lipatan gitu ya. Nah, kalau kita merasa di area lipatan-lipatan tersebut juga ada rasa nyeri atau mungkin ada benjolan juga, itu juga harus kita curigai ya. Lalu juga bisa juga nih berat badan kita turun tanpa sebab, tapi ya kalau turun karena kita memang lagi diet sih ya wajar. Tapi ini kayaknya kita makan normal-normal aja ya, kita lagi nggak diet, tapi kok berat badan kita turun, dan itu bisa dibilang malah cukup drastis gitu ya. Itu kita harus curigai ya. Jadi jangan senang dulu nih kalau berat badannya turun, jangan-jangan kita punya penyakit yang berbahaya ya kan. Lalu juga bisa juga ada juga kalau seandainya kita di area area dada ke leher, itu juga biasanya tuh bisa timbul gejala-gejalanya, salah satunya adalah batuk atau sesak nafas yang berkepanjangan. Slide. Selain itu juga ada juga nih, bisa juga mengalami perdarahan yang nggak normal atau memar-memar. Nah, ini mungkin berarti nih kok suka mimisan nih ya, gitu kan, suka mimisan, batuk darah, atau mungkin BAB-nya berdarah juga. Nah, dan ini sering terjadi gitu ya, sering terjadi. Nah, ini juga kita harus mewaspadai tanda-tandanya. Dan bisa juga mengalami nyeri di salah satu bagian tubuh. Nah, ini kadang-kadang juga suka menjadi diabaikan ya, karena kita nganggapnya nyeri mungkin lagi pegel, atau kita biasanya memikirkannya hanya sederhana, jangannya cuma asam urat. Nggak taunya ternyata itu sudah mulai ada tanda-tanda dari sel kanker. Jadi harus nggak boleh dianggap sepele banget juga ya. Terus juga bisa terlihat tuh pucat, lemes, dan cepat lelah. Jadi ini juga seiring juga tadi ya dengan penurunan berat badan. Jadi menurunnya berat badannya itu tuh
turun berat badan, tambah kurus, dan nggak kelihatan seger gitu. Jadi nggak kelihatan sehat. Ya teman-teman mungkin kebayang lah ya, kalau umpamanya kita dietnya kita juga benar dan sehat, kita pasti penurunan berat badannya itu, tapi kita tetap terlihat segar gitu dan aktif. Nah ini dia tuh turun berat badan, terus dia pucat, lemes, dan juga cepat lelah. Lalu bisa juga kalau seandainya dia ada hubungannya dengan kankernya itu di area pencernaan, juga bisa mengalami gangguan buang air besar ataupun gangguan pada buang airnya. Dan ini juga bisa menjadi salah satu gejala yang sering juga diabaikan adalah demam yang terus berulang. Kita mikir mungkin cuma masuk angin, cuma flu, nggak taunya kita sudah punya sel-sel kanker yang sedang berkembang di dalam tubuh. Slide. Nah, gimana cara kita ngeceknya? Biasanya sederhananya kita akan tes lab dulu. Nah, ya dari tes lab itu mungkin kita bisa lakukan pemeriksaan darah atau juga pemeriksaan urin. Dari situ bisa ditemukan mungkin tanda-tanda kelainannya. Nah, tapi kalau umpamanya di situ masih belum cukup kuat menemukan tanda-tandanya atau justru malah ditemukan hasil dari lab darah maupun urinnya yang seperti mengarahnya kecurigaannya justru jangan-jangan ada tumor nih. Nah, biasanya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menggunakan tes pencitraan. Nah, ini bisa melalui dengan ronsen, bisa USG juga bisa, CT scan, MRI ataupun PET scan ya. Nanti ini akan dilakukan di area yang bermasalahnya. Jadi supaya untuk melihat lebih jelas sudah sebesar apa ya, sudah sebesar apa tumornya, dan kira-kira ini kemungkinannya mengarah kepada tumor jinak atau tumor ganas. Lalu kalau tumor ganas itu kira-kira sudah stadium berapa? Nah, biasanya kalau dulu itu juga kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi adalah dengan melakukan biopsi. Nah, ini dia mengambil sampel prinsipnya. Cuman sekarang ini nggak terlalu familiar dilakukan karena pertama prosedurnya jatuhnya jadi lebih mahal gitu ya, karena jadi dua kali operasi. Yang pertama operasi hanya untuk biopsi, lalu dilakukan tes, nanti kalau ternyata dia ganas, operasi lagi. Jadi bolak-balik. Jadi biasanya melalui dari tes pencitraan, kalau memang arahnya adalah suatu keganasan, itu biasanya kalau memang memungkinkan dilakukan operasi, maka akan langsung dilakukan operasi dan diangkat semua jaringannya. Setelah itu baru dilakukan pemeriksaan patologi anatominya untuk menentukan apakah itu merupakan tumor jinak atau ganas, supaya untuk menentukan treatment selanjutnya yang akan dilakukan. Slide. Nah, ini yang paling penting, teman-teman, ya. Kalau bisa dicegah, kenapa? Kalau kita sudah kena kanker, ya, kalau kita sudah didiagnosa sebagai penderita kanker, jadi secara medis itu sebenarnya tidak ada istilah sembuh. Ya, kanker itu tidak ada istilah sembuh, tapi adanya survival rate. Jadi, di mana kalau pasien kanker, walaupun sudah dilakukan pemeriksaan, sudah dilakukan terapi, sudah dinyatakan bersih, tapi masih ada kemungkinan untuk kena lagi beberapa tahun kemudian. Makanya dikatakan lebih kepada survival rate. Karena once kita terkena penyakit kanker, terkadang sel kankernya itu justru sudah langsung berpindah ke area lain dan ngumpet gitu, ngumpet di organ yang lain gitu. Di mana itu hanya akan menunggu waktu entah kapan nanti itu untuk timbul kembali gitu ya. Makanya kenapa sebenarnya kalau pasien kanker itu jarang dikatakan sembuh, lebih kepada survival rate. Nah, makanya lebih bagus kita cegah, jangan sampai kita terkena kanker. Caranya gimana? Pertama yang bisa kita lakukan, usahakan kita rutin medical check up. Ya, medical check up. Kapan kita bisa melakukan medical check up? Setidaknya setahun sekali, ya. Setahun sekali kita lakukan medical check up supaya apa? Kita bisa mendeteksi sedini mungkin kalau memang ternyata kita terkena penyakit kanker ini, sudah ada sel kanker yang berkembang di dalam tubuh kita. Karena sebenarnya kalau mungkin nih, kalau apalagi kalau umpamanya buat teman-teman yang punya apa namanya ya, toleransi rasa sakitnya cukup tinggi gitu ya, toleransi rasa sakitnya cukup tinggi, kalau seandainya kita penyakit kankernya itu masih di stadium yang pre-cancer atau stadium 1 atau stadium 2 bahkan, itu kita bisa malah cenderung mengabaikan gitu, hanya menganggapnya itu hanya sakit-sakit biasa aja, padahal ternyata itu sudah stadiumnya udah cukup tinggi gitu ya, stadium 1 dan 2. Makanya kenapa sering banget kejadian terutama di Indonesia datang-datang
itu ternyata sudah stadium 3 ya, atau bahkan ada yang beberapa sudah sampai stadium 4 malah, ya kan? Jadi sudah terlambat sekali untuk dilakukan tindakan. Nah, makanya baiknya kita melakukan cek kesehatan berkala supaya kita bisa tahu lebih dini agar tindakannya juga bisa lebih cepat, tindakan penanganannya bisa lebih cepat dilakukan agar belum sampai menyebar kemana-mana, ya. Nah, lalu selain itu juga kita bisa juga melakukan diet yang sehat ya, dengan cara apa? Yang penting sebenarnya mempertahankan berat badan yang ideal ya. Ideal. Kalau memang yang lagi overweight nih sekarang ya, yang lagi overweight, yuk mulai turunin berat badannya supaya ideal. Caranya gimana? Nah, kita bisa mulai dengan makanan kita jaga, lebih pilih diet yang lebih sehat dengan kalori yang seimbang, diimbangi dengan olahraga yang cukup, ya, olahraga yang rutin. Jadi badannya tuh aktif, gitu ya. Nah, selain itu juga, tapi nggak harus sampai jor-joran terus kita olahraga atau beraktivitas secara fisik, gitu ya. Jangan lupa imbangi juga dengan istirahat yang cukup, karena tubuh kita tuh nggak boleh stres. Jadi nggak hanya pikiran kita yang harus kita jaga jangan stres, badan kita juga kita jaga jangan stres ya. Jadi dengan cara apa ya tadi ya, kasih makan yang sehat, kasih olahraga yang cukup, dan istirahatnya juga yang cukup. Nah, lalu selain itu juga kalau bisa juga kita yang merokok, ya berhentilah merokok ya untuk meminimalisir paparan terhadap radikal bebas. Nah, lalu kita juga bisa mengimbanginya juga nih kalau seandainya mungkin kita agak sulit ya untuk melakukan semuanya dengan sempurna. Nah, berarti bisa juga nih kita imbangi dengan sumber antioksidan yang tinggi, bisa dari buah-buahan, sayur-sayuran, ataupun suplemen antioksidan untuk mengcover poin-poin atau pola hidup sehat yang tidak bisa kita lakukan. Slide. Nah, kanker ini juga ada stadium yang mungkin teman-teman sudah beberapa familiar ya dengan stadium-stadium kanker kan, seenggaknya pernah dengar dong, ya kan? Nah, dikatakan stadium 1 itu dia berarti masih kecil sekali biasanya ya, ukurannya masih sangat kecil, masih ada di dalam satu organ tertentu saja dan dia belum menyebar ke bagian tubuh lainnya. Nah, stadium 2 ini pun sama, masih tetap di organ tersebut aja, belum keluar dari organ tersebut. Cuman biasanya ukurannya sudah lebih besar dibandingkan stadium 1. Biasanya sudah lebih dari 5 cm. Ya, kalau yang stadium 2. Slide. Nah, kalau yang stadium 3, nah ini biasanya sudah lebih besar lagi dan bahkan nih ibaratnya ukurannya sudah keluar dari si organ awalnya. Atau bisa juga dia malah sudah sampai terkena ke kelenjar getah bening. Nah, biasanya kalau masih belum sampai ke kelenjar getah bening itu masuk stadium 3A. Tapi kalau sudah kena ke kelenjar getah beningnya, itu biasanya sudah masuk ke stadium 3B. Lalu yang paling berat, yang teman-teman bisa paling sering dengar ya, itu adalah stadium 4. Nah, kalau stadium 4 ini sudah terjadi metastase jauh, ya. Jadi dia menyebarnya sudah jauh, yang bukan deketan sama organnya. Contohnya nih, dia awalnya itu kankernya di hati gitu kan, di liver. Nah, ini sudah menyebar sampai ke kanker otak. Kan otak sama hati posisi jauh kan. Nah, jadi itu karena posisi jauh itu sudah larinya udah jauh, itu masuk ke dalam kategori stadium 4. Slide. Nah, untuk mengobatinya sebenarnya ada beberapa cara ya. Yang paling populer itu adalah kemoterapi, radioterapi, dan juga operasi ya. Pada dasarnya sih, basicnya sih ini yang paling standar. Cuman berkembangnya teknologi mulai ada beberapa metode-metode baru ya, ada dengan transplantasi sumsum tulang kalau yang untuk berhubungan dengan kanker darah ya, atau bisa juga dengan imunoterapi, terapi hormon ataupun targeted drug therapy. Tapi biasanya terapi-terapi ini biasanya kan memberikan efek samping yang tidak nyaman sekali pada pasien gitu ya. Pasien apalagi seperti kemoterapi dan radioterapi ya, itu bikin rambutnya rontok, kulitnya terbakar, badannya sepertinya habis gitu ya. Kayak jadi makin kurus. Belum lagi itu baru dari segi fisik ya, belum lagi sakitnya sangat sakit sekali badannya. Nah, itu masih dari segi fisik, belum lagi dari segi mental si pasien. Nah, pasien biasanya sampai mengalami depresi, terus takut,
sedih ya dan putus harapan dan macam-macam. Nah, biasanya makanya pengobatan ini juga biasanya diimbangi atau dikombinasi dengan yang namanya terapi paliatif. Nah, terapi paliatif ini arahnya lebih kepada untuk meringankan efek yang dialami oleh si pasien akibat dari pengobatan kankernya. Jadi supaya pasien bisa tetap menjalani pengobatan kankernya dengan efek samping yang lebih minimal dan juga bisa dengan semangat positif yang lebih baik lagi supaya hasil akhir dari pengobatannya bisa lebih optimal. Slide. Nah, memperkenalkan nih produk kesayangan kita, yaitu Koko Flavanol Original dan Sweet, serta Flavanol DTM with L-arginine yang diambil dari ekstrak biji kakao yang masih mengandung 80% kadar flavanol alaminya. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol ini dia merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol. Polifenol ini dia terkenal sebagai manfaatnya untuk antioksidan, ya. Jadi kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa itu sudah terbukti secara klinis. Itu punya manfaat yang bagus untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi kalau kita konsumsi dalam jangka pendek dalam waktu beberapa jam, itu akan membuat pembuluh darah kita itu mengalami namanya dilatasi, pelebaran pembuluh darah sehingga aliran darah kita bisa lebih lancar. Tapi karena dia memang basicnya adalah polifenol, jadi kalau kita konsumsi dalam jangka panjang, manfaat yang kita dapatkan juga adalah antioksidannya. Tapi untuk mendapatkan kandungan flavanol tinggi juga nggak gampang. Harus menggunakan metode ekstraksi yang tepat agar flavanolnya nggak rusak. Slide. Nah, untuk kanker sendiri, ada beberapa metode terapi kokoa yang ternyata terbukti bagus dan sangat mendukung sekali pada proses pengobatan pasien kanker. Nah, kandungan kakao dan komponen fenolit yang utamanya ini, itu melalui kandungan antioksidan dan antiinflamasinya, ternyata bisa membantu mencegah ataupun memperlambat perkembangan dari berbagai jenis kanker ya, seperti kanker prostat, kanker hati, usus besar, leukemia dan lain-lain gitu ya. Dan selain itu juga flavanol pada kokoa itu ternyata juga bisa mengurangi peradangan ya, di mana ini akibat terjadinya reaksi imunitas ya, reaksi imun kita sedang berperang dengan si sel asing, yaitu si sel kanker ini, sehingga biasanya terjadi peradangan. Namun peradangan ini itu justru malah bisa semakin menghasilkan radikal bebas yang malah bisa menjadi makanan untuk si sel kankernya. Nah, jadi flavanol ternyata bisa membantu untuk mengurangi peradangan tersebut supaya reaksi dari radikal bebasnya bisa lebih minimal dan juga bisa meningkatkan respon imun supaya bisa semakin membantai gitu ya, melawan si sel-sel bakat-bakat sel-sel asing atau sel-sel abnormal yang bisa memicu terjadinya sel kanker tersebut. Ya, slide. Selain itu juga ternyata asupan harian flavonoid itu bisa membantu juga ya membuat perubahan yang menguntungkan bagi mikrobiota usus kita. Di mana kalau kita ngomongin soal usus, pencernaan itu adalah pintu masuk ya, pintu masuk untuk semua yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Ya, di situ filternya, sehingga kita perlu memiliki sistem imun yang kuat di area usus kita agar kuman-kuman, radikal bebas, segala sesuatu yang tidak baik dan bisa merusak tubuh kita itu bisa terjaga tidak masuk ke dalam tubuh dan bisa dikeluarkan lewat pencernaan. Sehingga ini juga bisa membantu juga mengurangi risiko kanker dan juga menormalkan fungsi vital pada tingkat sel kita. Selain itu juga ekstrak kakao yang diperkaya dengan prosianidin juga bisa menghambat pertumbuhan sel pada fase pertumbuhan kanker. Jadi pas baru mau mulai bertumbuhnya itu bisa langsung dihambat dengan prosianidin yang dimana dia punya manfaat sebagai antioksidan. Slide. Selain itu juga flavonoid juga bahkan bisa membantu untuk mencegah kerusakan DNA. Ya, yang biasanya ini dipicu oleh radikal bebas ataupun agen karsinogenik, di mana itu dia cara kerjanya bisa dengan memodulasi enzim yang terkait dengan stres oksidatif. Ya, jadi biasanya kan kalau sebenarnya kan sel kanker ini kan akibat terjadinya mutasi pada gen, ya, mutasi pada DNA-nya. DNA-nya mengalami kerusakan sehingga membentuk sel baru yang
sel baru yang abnormal gitu. Nah, sel baru yang abnormal ini karena tidak dihancurkan oleh sistem imun kita, akhirnya dia malah makin berkembang biak. Itulah akhirnya terbentuklah sel kanker ya. Nah, itu kita harus mencegah mulai dari awalnya, yaitu dari si kerusakan DNA-nya ini, supaya jangan sampai terjadi rusak, supaya jangan sampai terbentuk sel yang abnormalnya yang nantinya bisa membentuk sel kanker, ya. Dan juga dari hasil penelitian itu ditemukan ternyata pada pasien kanker usia 60-83 tahun yang mengkonsumsi coklat yang mengandung 55% kakao setiap hari selama 4 minggu, sekitar 1 bulan berarti ya, sebanyak 25 gram sebagai pengobatan paliatifnya, ternyata itu memberikan efek yang bagus baik dari segi fisik, psikososial, dan juga spiritualnya. Sehingga ini bisa mengurangi penderitaan akibat dari terapi-terapi pengobatan kankernya dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dari pasien tersebut. Slide. Nah, selain ada flavanol, ada juga L-arginine. Arginine ini dia merupakan sebuah asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita untuk memproduksi protein, nantinya digunakan untuk membentuk sel baru. Ya, biasanya kita mendapatkannya itu dari makan kita sehari-hari, bisa dari daging-dagingan, bisa dari produk olahan susu, ataupun dari kacang-kacangan. Slide. Yang unik dari arginine ini adalah kalau diperlukan, dia itu bisa berubah menjadi nitric oxide. Nah, nitric oxide ini harusnya diproduksi oleh sel endotelium pada dinding pembuluh darah kita. Nah, cuman biasanya nih kalau kita yang punya pembuluh darah yang rusak, seperti siapa aja nih? Contohnya kita yang diabetes, kita yang punya hipertensi, kita yang kolesterolnya tinggi, kita yang sudah mulai ada plak-plak pada pembuluh darahnya, itu sel endotelium kita itu udah mulai rusak, sehingga dia tidak bisa memproduksi nitric oxide yang cukup, akhirnya kita punya pembuluh darah jadi lebih kaku. Nah, pada kondisi ini, arginine bisa dimanfaatkan untuk menjadi nitric oxide supaya kita punya pembuluh darah bisa tetap elastis dulu, gitu, supaya aliran darah yang membawa oksigen, nutrisi itu bisa lewat dulu dan bisa mulai memperbaiki ya dinding-dinding pembuluh darah, sel-sel endotelium supaya menjadi lebih baik dan bisa memproduksi nitric oxide-nya sendiri. Selain itu juga arginine juga punya peran dalam merangsang pelepasan hormon seperti hormon pertumbuhan pada anak-anak, hormon insulin pada yang diabetes maupun senyawa lain di dalam tubuh. Slide. Nah, tadi kan kita sempat bahas ya, kalau untuk mendapatkan flavanol, mengekstrak flavanol yang cukup tinggi, itu justru membutuhkan metode yang khusus. Nggak bisa sembarangan metode, di mana biasanya metode ekstraksi kokoa itu justru cenderung malah menghancurkan flavanolnya. Nah, di sini produsen kita itu Barry Callebaut sudah mempatenkan metode yang mereka temukan dalam mengekstraksi kokoa supaya flavanol bisa tetap tinggi. Dan dari proses yang mereka temukan ini, itu ternyata telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol yang ada secara alami. Slide. Selain itu juga ada studi klinis juga yang mendukung, bahkan ini sudah dipatenkan ya, yang salah satunya nih untuk salah satu penyakit kanker, ya, yaitu kanker prostat. Nah, di sini dari hasil studi klinisnya, ternyata ekstraksi kokoa itu bisa membantu untuk terapi masalah prostat, termasuk juga menurunkan resiko terjadinya kanker prostat. Slide. Nah, selain itu juga kita sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Ini kita sudah bisa mengklaim manfaat produk kita yaitu cocoa flavanol dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi yang bagus untuk aliran darah kita yang lebih baik. Slide. Nah, jadi untuk konsumsinya buat maintenance ya, teman-teman nih buat yang mungkin punya tadi faktor risikonya ya, atau mungkin nggak ada punya faktor risiko tapi ingin sekedar menjaga kesehatan, itu bisa mengkonsumsi flavanol baik yang original maupun sweet 3-5 gram sehari, itu sebenarnya sudah cukup. Cuma nanti tetap disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing ya, karena kadang-kadang itu bisa aja kurang. Ada yang mungkin butuhnya 10 gram atau mungkin 15 gram,
disesuaikan saja dengan tubuhnya masing-masing ya. Atau juga bisa mengkonsumsi flavanol DTM with arginan juga. Kalau mau konsumsi yang DTM itu bisa mengkonsumsi 2 saset per hari untuk booster, biasanya di 2 minggu pertama, lalu 1 saset per hari untuk maintenance, atau juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Winda. Ya, keren banget ya Bapak Ibu ya. Jadi manfaat kokoa ini luar biasa sekali ya. Salah satunya untuk pencegahan penyakit kanker ya.